Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mapin Stafadila dengan NIM 23500 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi terhadap piutang. Analisis ekonomi terhadap piutang adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap piutang yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas bisnis. Dari sudut pandang ekonomi, piutang adalah tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain, misalnya pelanggan, sebagai akibat dari transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Analisis ini sangat penting untuk memahami dampak piutang terhadap kondisi keuangan dan kinerja ekonomi perusahaan. Yang pertama itu di sini berikut adalah beberapa poin utama yang sering dipelajari dalam analisis ekonomi piutang. Yang pertama adalah pengertian dan jenis piutang usaha, yang dimana piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, piutang lain-lain, piutang yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti piutang pajak atau piutang dari pihak terkait. Yang kedua itu adalah pengaruh piutang terhadap likuiditas piutang. Berpengaruh langsung terhadap likuiditas perusahaan. Semakin besar jumlah piutang, semakin berkurang kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis ini mengevaluasi apakah perusahaan memiliki jumlah piutang yang terlalu tinggi yang bisa mengganggu arus kas. Lalu yang ketiga itu adalah turnover piutang, atau bisa disebut dengan receivables turnover ratio. Turnover piutang adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dari pelanggannya. Rumusnya adalah receivables atau turnover, di mana fresh dalam tutup kurung penjualan, kredit, piutang, rata-rata. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisiensi dalam menagih piutangnya. Lalu yang keempat itu adalah umur piutang, days sales outstanding atau DSO. Umur piutang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggannya. Semakin lama waktu penagihan, semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi perusahaan. Rumusnya DSO atau fresh piutang times 365 hari atau setahun. Penjualan kredit atau tahunan. DSO yang tinggi bisa menjadi tanda bahwa perusahaan mungkin akan menghadapi masalah likuiditas atau pelanggan kesulitan membayar tepat waktu. Lalu yang kelima itu adalah cadangan kerugian piutang atau allowance of doubtful accounts. Perusahaan harus menyediakan cadangan untuk piutang yang mungkin tidak akan tertagih. Yang disebut cadangan kerugian piutang ini membantu perusahaan mengantisipasi kerugian dan mencatat piutang pada nilai yang realistis. Lalu yang keenam itu adalah kebijakan kredit atau yang disebut dengan kredit kebijakan. Kredit perusahaan berpengaruh besar terhadap jumlah dan kualitas piutang. Kebijakan yang terlalu longgar bisa mengingatkan penjualan, tetapi juga meningkatkan risiko gagal bayar. Sedangkan kebijakan yang terlalu ketat bisa menghambat penjualan. Lalu yang ketujuh itu penilaian risiko piutang. Analisis ini melibatkan penilaian risiko kredit dari pelanggan. Perusahaan perlu menilai profil kredit pelanggan sebelum memberikan fasilitas kredit untuk mengurangi risiko gagal bayar. Lalu yang kedelapan itu adalah dampak ekonomi. Dampak positifnya, piutang dapat meningkatkan penjualan dan memperluas basis pelanggan, terutama bagi pelanggan yang membutuhkan waktu untuk membayar. Dampak negatif, piutang yang menumpuk dan tak tertagih dalam artian akan mempengaruhi arus kas, meningkatkan risiko likuiditas, dan dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis. Lalu yang kesembilan itu strategi pengelolaan piutang. Penagihan yang proaktif menjalankan kebijakan penagihan yang efektif untuk mengurangi umur piutang. Diskon pembayaran dini memberikan diskon kepada pelanggan yang membayar lebih cepat dan tenggat waktu, mempercepat arus penyusunan laporan usia piutang. Sexkodel memantau piutang berdasarkan usia 0-30 hari atau 30-60 hari dan lain-lain untuk mengidentifikasi piutang yang mungkin bermasalah. Lalu yang terakhir itu adalah yang 10, yang dimana perhitungan nilai wajah piutang dalam konteks analisis ekonomi penting untuk memastikan
bahwa piutang dicatat untuk jangka panjang. Melalui analisis, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan kredit, kualitas piutang, dan dampak keuangan dari pengelolaan piutang. Hasil analisis ini juga membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, misalnya memperketat kebijakan kredit atau meningkatkan efisiensi penagihan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.